Baik, bertemu lagi dalam pembelajaran materi selanjutnya, yaitu kita akan bicara mengenai aturan sinus, aturan kosinus, dan luas segitiga ya. Kita mulai yang pertama, yaitu tentang aturan sinus. Jika terdapat sebuah segitiga, ini saya beri nama segitiganya adalah ABC. Berarti sisi di depan sudut A itu adalah sisi A kecil, ini adalah B kecil, ini adalah C kecil ya. Nah, aturan sinus itu berlaku bahwa A per sin A akan sama dengan B per sin B akan sama dengan C per sin C. Nah, ini ada 3 kesamaan, maka nanti kalau kalian pakai ini boleh diambil 2 diantaranya. Yang pertama yaitu berarti A per sin A itu sama dengan B per sin B, boleh. Atau yang kedua adalah A per sin A akan sama dengan C per sin C, boleh. Yang ketiga bisa saja B per sin B akan sama dengan C per sin C. Nah, dari bentuk persamaan ini kita bisa jabarkan menjadi 3 ya. Nah, tinggal nanti kalian lihat mana yang diketahui, mana yang ditanyakan, maka pakailah ini. Ini berlaku untuk aturan sinus. Nah, bagaimana contoh dari aturan sinus? Saya berikan contoh sebagai berikut ya. Kita lihat contoh yang pertama ya. Ada sebuah segitiga KLM di mana diketahui sudut K-nya 45 derajat, sudut L-nya 30, sudut M-nya tidak diketahui walaupun bisa dicari. Lalu panjang MK adalah 5 ya. Tentukan panjang LM. Nah, kalau kita lihat di sini adalah K kecil, berarti si LM ini adalah K kecil. Kemudian 5 ini adalah L, sisi L kecil. Nah, berarti kita menggunakan ini diketahui, sudut L diketahui, sudut K diketahui, sisi K yang dicari. Berarti K per sin K, ya kan, sama dengan L per sin L. Nah, kita lihat panjang LM-nya ini nanti adalah K. K-nya berapa? K-nya belum tahu. Sin K berarti sin 45 derajat nih. Sama dengan L, L-nya 5 dibagi sin L, sin 30. Nah, kita tahu bahwa sin 45 itu adalah setengah akar 2. Setengah akar 2, ini 5, sin 30 adalah setengah ya. Maka ini kita coret, boleh kan? Setengahnya dihilangkan, maka K-nya adalah 5 akar 2. Ya, sehingga si K itu siapa? Si K itu sama dengan LM, sama dengan 5 akar 2. Nah, ini contoh penggunaan aturan sinus yang pertama ya. Boleh dipahami dulu, silakan. Baik, yang kedua. Di sini ada sebuah segitiga ABC dengan besar sudut BAC. Sudut BAC adalah 60 derajat ya. Kemudian AB-nya 6. AB itu adalah C kecil. Ini adalah 6. Sudut BAC ini berarti bisa dituliskan menjadi sudut A ya, 60 derajat. C-nya 6. Lalu ada si BC. BC ini berarti A kecil, 3 akar 6. Tentukan besar sudut BAC. Nah, sudut ABC. Sudut ABC itu sama dengan sudut B. Ini berapa? Nah, sekarang kita lihat bahwa sisi B-nya nggak ada. Sisi B-nya B kecil nggak ada. Yang diketahui sisi A kecil dengan C kecil sama sudut A. Berarti mau nggak mau kita mencari sudut C dulu, ya kan? Kita gunakan A per sin A sama dengan C per sin C. A-nya berapa? A-nya adalah 3 akar 6. 3 akar 6
dibagi sin A, sin 60. C-nya berapa? C-nya adalah 6 dibagi sin C. Nah, sin C-nya belum tahu ya. Kita lihat sin 60 ini berarti 3 akar 6. Sin 60 adalah setengah akar 3 sama dengan 6 per sin C. Ya. Nah, kemudian ini kita kalikan silang, berarti 3 akar 6 dikalikan sin C sama dengan setengah akar 3 dikalikan dengan 6. Nah, sehingga ini kita coret nih, ya kan? Berarti ini 3. Sehingga sin C adalah 3 akar 3 dibagi 3 akar 6. Ini coret 3-nya. Akar 3 dibagi akar 6. Berarti ini akar 3, akar 6-nya itu adalah akar 3 dikali akar 2. Boleh kan? Akar 3-nya coret. Nah, sehingga ketemu sin C-nya adalah setengah akar 2. Sin berapa yang nilainya setengah akar 2? 45 derajat. Berarti sudut C-nya adalah 45 derajat. Nah, karena yang ditanyakan adalah sudut B, maka sudut B adalah total sudut dalam segitiga berapa? 180 derajat. Sehingga 180 derajat dikurangi sudut A ditambah sudut C. Nah, 180 derajat, sudut A-nya 60, sudut C-nya 45. Berarti ini 60 ditambah 45. 60 tambah 45 itu 105, 180 dikurangi 105 adalah 75 derajat. Nah ini contoh yang kedua ya, paham ya? Oke, itu penggunaan aturan sinus. Saya berikan latihannya untuk aturan sinus. Oke, baik, latihannya nanti saja biar saya gabungkan dengan aturan kosinus. Aturan kosinus. Sekarang kita melihat aturan kosinus. Nah, aturan kosinus itu mengatakan bahwa A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat min 2BC cos A. Lihat. Kalau di sini sisi A, berarti di sini cos A. Ini adalah dua sisi yang lain. Nah, kemudian dengan cara yang sama, berarti B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat min 2AC cos B. Dengan cara yang sama berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat 2AB cos C. Nah, ini aturan kosinus. Hati-hati. Nah, berarti kalau di sini A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat itu berarti dipakai untuk mencari panjang sisi, ya kan? Mencari panjang sisi. Lalu apakah bisa dipakai untuk menentukan besar sudut? Aturan kosinus bisa nggak dipakai menentukan besar sudut? Bisa. Contoh, kita lihat yang pertama. Dari yang pertama itu A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A. Ya kan? Nah, berarti kalau mau kita pakai untuk menentukan besar sudut, maka ini yang mau kita cari. Betul? Sehingga ini kita tuker. Nah, berarti 2BC cos A akan sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min A kuadrat. Nah, ini masih ada 2BC. Yang mau kita cari hanya sudutnya. Oh, berarti cos A sama dengan B kuadrat C kuadrat min A kuadrat per 2BC. Nah, ini kalau kita pakai untuk mencari besar sudut. Nah, kalau kita perhatikan cos A itu di sini. B kuadrat tambah C kuadrat. Oh, berarti sisi yang mengapit. B sama C itu adalah sisi yang mengapit. Dikurangi A kuadrat, dikurangi sisi depan. Dibagi dua sisi yang mengapit. Nah, maka nanti dengan langkah yang sama, kita bisa gunakan cos B, berarti adalah kalau cos B, dua sisi yang mengapit adalah A dengan C. Berarti A kuadrat ditambah C kuadrat min sisi depan B kuadrat
dibagi 2AC. Dengan cara yang sama berarti cos C sama dengan cos C yang mengapit A dan B, A kuadrat ditambah B kuadrat, min depannya C dibagi 2AB. Nah, ini aturan kosinus yang dipakai untuk menentukan besar sudut. Jadi kalau yang pertama tadi dipakai untuk mencari panjang sisi, nah ini ternyata juga bisa dipakai untuk menentukan besar sudut. Apakah boleh nanti menentukan besar sudut dengan aturan sinus? Boleh, tetapi kalau ditanya kosinusnya, kalian harus merubah bahwa cos kuadrat alfa sama dengan 1 min sin kuadrat alfa, ya. Oke, baik. Saya berikan latihannya. Contoh yang pertama, diketahui segitiga PQR dengan panjang PQ 5, panjang PR adalah 7, sudut RPQ adalah 30 derajat. Tentukan panjang RQ. Nih. Nah, kita pakai, kalau kita lihat ini berarti di sini kita pakai untuk menentukan panjang sisi. Maka kita gunakan ini. Yang diketahui adalah bagian sini, dan sudut ini, ya. Maka kita gunakan di sini adalah Q kecil, di sini adalah R kecil, ini adalah P kecil berapa. Sehingga kita gunakan aturan kosinus bahwa P kuadrat, ya, adalah sisi yang mengapit, berarti Q kuadrat ditambah R kuadrat min 2QR cos P atau cos RPQ, ya, cos sudut P. Nah, di sini. Oke. P-nya ditanyakan, Q-nya adalah 7 kuadrat, R-nya adalah 5 kuadrat, min 2 kali 7 kali 5 cos 30. 7 kuadrat 49 ditambah 25, ini 70. Dikalikan cos 30 setengah akar 3. Nah, ini kita hitung dulu. Ya. Berarti adalah 49 tambah 25 itu adalah 74. Ini adalah 35 akar 3. Nah, 35 akar 3, ya. Maka tetap kita gunakan alat bantu di sini. Akar 3-nya itu berapa? Nah, kita harus menggunakan alat bantu, ini 35 akar 3. Tetapi kalaupun nanti di pilihannya tidak ada, maka boleh saja P-nya menjadi akar dari 74 dikurangi 35 akar 3. Nah, ini boleh, ya. Tetapi kalau nanti boleh digunakan alat bantu, kalian cari dulu akar 3. Sekitar 1,7 kalau tidak salah, ya. Nah, itu boleh. Jadi P-nya nanti ketemu. Nah, ini adalah panjang sisi P dengan menggunakan aturan kosinus. Nanti saya berikan contoh yang kedua. Baik, contoh yang kedua. Ada segitiga DEF dengan panjang DE 6, EF 4, dan FD 5. Tentukan kosinus D. Berarti ini kalau kita lihat ini adalah E kecil, ini adalah D kecil, ini adalah F kecil. Menentukan sudut. Nah, ini kita pakai yang ini berarti, ya. Cos D adalah dua sudut yang mengapit. Cos D ada di sini. Yang mengapit adalah E dan F, berarti E kuadrat ditambah F kuadrat dikurangi sisi depan D kuadrat dibagi 2EF. Nah, kita hitung E kuadrat berarti 5 kuadrat, F 6 kuadrat, sisi depannya adalah 4 kuadrat, dibagi 2 kali 5 kali 6. Saya lanjutkan di sini, ya. Oke, 5 kuadrat adalah 25, ditambah 36, dikurangi 4 kuadrat 16, 2, 5, 6, berarti 60, ya.
Ini 20 tambah 25, 45 per 60. Bisa disederhanakan dibagi berapa? 15. Dibagi 15 ini 3, ini 4. Nah, ini adalah cos D. Berarti nilai cos D-nya adalah 3/4. Nah, yang ditanya adalah cos D, bukan sudut D. Nah, kalau yang ditanya cosinus D-nya berapa? Ya sudah, 3/4. Ya. Oke, paham ya? Nah, kemudian saya berikan latihan untuk aturan sinus dan aturan kosinus. Oke, berikutnya adalah luas segitiga ya. Kita akan menggunakan trigonometri untuk menghitung luas segitiga. Biasanya yang kita gunakan untuk menghitung luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi, ya kan? Itu yang umum, setengah alas kali tinggi. Tetapi kita harus tahu tingginya. Nah, sekarang bagaimana kalau segitiganya ini adalah segitiga sembarang? Nih, seperti ini misalnya. Ini adalah segitiga sembarang, maka kita bisa gunakan sinus untuk menghitung luas segitiga. Luas segitiga ABC ini bisa menjadi setengah AB kali sin C. A, B, sinnya sin C. Atau kalau misalnya yang diketahui B sama C, berarti setengah B, C, sinnya sin A. Lihat, ini A, B, C. B, C, A ya. Atau kalau yang diketahui A sama C, berarti setengah A, C, sin B. Nah, ini luas segitiga sembarang ya. Jadi di dalam luas segitiga ini yang kita gunakan adalah sinus ya. Setengah AB sin C, setengah BC sin A, setengah AC sin B. Nah, kalau diketahui cosnya gimana? Ya bisa saja, karena dari cos kita bisa menentukan sinnya. Bahwa sin kuadrat sama dengan 1 min cos kuadrat. Kita gunakan identitas yang tadi. Ya, baik, mari kita lihat contoh soalnya sebagai berikut. Baik, mari kita lihat. Ini ada sebuah gambar segitiga di mana ketiga sisinya diketahui 13, 15, dan 8. Lalu ada sudut alfa. Ini nama segitiganya nggak ada ya. Tentukan luasnya. Nah ini. Bagaimana menentukan luas? Sementara luasnya kita menggunakan sinus. Yang tadi saya bilang, untuk mencari luas segitiga sembarang yang dipakai adalah sinus. Padahal kalau kita melihat aturan sinus, itu harus ada satu sudut yang diketahui. Karena tadi A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C, ya kan? Harus ada sudut yang diketahui. Di sini nggak ada. Oh ya sudah, berarti untuk menyelesaikan ini kita cari cos alfa dulu. Ya kan? Kalau aturan cosinus untuk mencari sudut itu asal 3 sisi diketahui bisa, ya. Yaitu kuadrat dari jumlah sisi yang mengapit 15 sama 13 yang mengapit sudut alfa dikurangi sisi depan dibagi 2 kali sisi yang mengapit. Seperti itu kan? Ya. Kemudian kita hitung dulu. 15 kuadrat 225, 13 kuadrat 169, ini 64. Ini 30 dikali 13, berarti berapa? 30 dikali 13, 390 ya. Nah, ini kita hitung, berapa ini jumlahnya? Berapa hasilnya itu? 225, ini 169 dikurangi 64, ini adalah 105, betul? 105 ditambah 225, berarti 105 230 dibagi 390. Ini jelas dibagi ini bisa 23 per 39. Ini cosnya, ya kan? Ini adalah cosinusnya 23 per 39. Nah, sekarang berarti kita harus cari sinusnya dulu. Bahwa sinus kuadrat alfa 1 min cos kuadrat alfa. Berarti ini 1 min
23/39 kuadrat. Nah, angkanya besar ya, nggak apa-apa, angkanya besar nggak apa-apa ya. Kita hitung dulu. Nah, baik nih ya. 23/39 adalah 529/1521. Kemudian ini karena pengurangan pecahan kita samakan penyebut. Berarti hasilnya didapatkan 992/1521. Maka sinnya adalah akar dari ini, ya kan? Kemudian yang ditanya adalah luas segitiga. Kita lihat kalau alfa luas segitiga itu adalah 2,5 kali 2 sisi yang mengapit dikalikan besar sudut yang diapit, ya. Maka kalau alfa ini diapit oleh siapa? 13 dan 15. Berarti setengah kali 13 dikalikan 15 dikalikan dengan sin alfa. Nah, 13 kali 15 dikalikan dengan sin alfa ya. Kemudian ini menjadi setengah kali 13 kali 15. Sin alfanya ketemu ini. Akar 992/1521. Nah, ini luasnya. Jadi mohon maaf karena ini angkanya memang agak besar. Jadi nanti kalian bisa hitung menggunakan alat bantu di rumah ya. Setengah kali 13 kali 15 berapa? Kemudian akar 992/1521 berapa? Itu contoh yang pertama untuk luas segitiga. Jadi tadi saya mengatakan, oh ternyata kalau harus dicari cosnya dulu, ternyata bisa ketemu sinnya. Ya, karena kita punya identitas trigonometri yang tadi kita pelajari. Nah, contoh yang kedua, ini saya cari yang mudah ya. Tadi contoh pertama angkanya sudah kegedean, nggak apa-apa. Ini tentukan luas segitiga ABC. Berapa? Berapa? Nah, kita cari yang mudah ya. Tadi luas adalah setengah dari 2 sisi hasil kali 2 sisi yang mengapit dikalikan dengan sudut yang diapit. Sinus sudut yang diapit. Berarti dari sini kalau kita perhatikan ABC adalah setengah dari hasil kali sisi yang mengapit, yaitu 4 dikalikan 6 dikalikan sin yang diapit 30 ya. Oke, ini dengan mudah kita selesaikan. Ini 2 berarti 12, sin 30 adalah setengah. Nah, berarti luasnya adalah 6. Nih luas ketiganya adalah 6 ya. Oke, paham ya? Itu tentang 3 materi yang saya gabungkan, yaitu untuk aturan sinus, aturan kosinus, dan luas segitiga ya. Nah, kita coba untuk memberikan latihan-latihannya. Ya, baik. Nah, ini adalah latihan yang harus kalian coba. Halaman 296 bagian ada di situ ada checkpoint. Kemudian bagian A, bagian B, halaman 305 bagian A, bagian B. Ini tentang aturan sinus, kosinus, dan luas segitiga ya. Oke, sengaja saya ambilkan latihan dari buku cetak supaya kalian langsung bisa mencoba secara mandiri, karena pasti buku cetak kalian punya semua ya. Kalaupun ada yang tidak punya, silahkan nanti minta tolong temennya untuk difotokan soalnya, sehingga tetap kalian bisa berlatih ya. Nah, demikian dulu untuk materi aturan sin, kos, dan luas segitiga ya. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih dan sehat selalu.